Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kaitan dokumen panjang. Dokumen panjang adalah dokumen pada MS Word yang biasanya melibatkan lebih dari satu halaman. Biasanya di situ ada daftar isi, ya, nanti ada daftar gambar, ada daftar pustaka, seperti itu. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah daftar isi dari suatu dokumen panjang. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kalian bisa mempersiapkan dokumennya dulu, diketik apa adanya, ya, tidak usah diatur dulu, diketik apa adanya. Misalkan di sini sebagai contoh ada sampai bab 4 ini, ya, contoh laporan sederhana skripsi atau apa ini sampai bab 4. Setelah kita siapkan dokumennya, ya, selanjutnya adalah ada pengaturan level di tiap-tiap bab atau subbab. Ada pengaturan level di tiap-tiap bab atau subbab. Sebagai contoh, bab 1 ini adalah kita anggap sebagai level utama atau level 1 karena nanti akan memuat level yang lebih bawah, yaitu level 2 dan level 3. Ya. Caranya, posisikan kursor kalian di depan tulisan bab 1 seperti ini. Selanjutnya pilih menu reference. Selanjutnya pilih add text, klik saja. Bab 1 kita tempatkan sebagai level 1 karena dia adalah nanti mempunyai subbab-subbab di bawahnya, ya. Level 1. Selanjutnya latar belakang, posisikan kursornya di depan angka 11 latar belakang. Masuk reference, tetap di reference. Pilih add text, pilih yang level 2. Pastikan terklik, ya, muncul tanda centang seperti ini. 1.2 sama seperti 1.1, add text level 2. Level 2 dikatakan level 2 karena dia adalah bagian dari pendahuluan, ya. Ada 1.2.1, ini bagian dari tujuan. Kalau tujuan tadi ada di level 1.2, tujuan tadi ada di level 2, maka 1.2.1 ini kita set lebih menjorok sebagai level 3. Mudah, ya. Selanjutnya ada 1.2.2, ini juga sejajar dengan 1.2.1, text-nya berarti level 3, ya. 1.3 ini adalah bagian dari pendahuluan, juga sejajar dengan 1.2 tujuan tadi. Add text-nya kita atur sebagai level 2, itu 1.3. Lanjut, bab 2. Bab 2 ini juga sejajar dengan bab 1. Add text-nya berarti sebagai level utama, level 1. Lalu bab 21 ini add text-nya adalah sebagai level 2 karena dia adalah bagian dari bab 2, lebih menjorok berarti, ya. 2.11 ini adalah bagian dari 2.1, dia lebih menjorok daripada 2.1, maka add text-nya sebagai level 3, ya. Selanjutnya ada 2.13, ini sejajar dengan 21.2, ya. Ini 212 ini sejajar dengan 2.11. Kalau 2.11 tadi sebagai level 2, maka 2.12 juga sebagai level 2.12 sebagai level 2, ya. 3, maaf, 3, benar 3. Selanjutnya 2.2 ini karena 2 digit, dia bagian dari bab 2, sama seperti halnya 2.1, maka add text-nya sebagai level 2. Sudah. 2.3 ini sejajar dengan 2.2,
berarti sama ya, masuk di level 2. Selanjutnya bab 3 sama halnya seperti kita ketika membuat atau menentukan level di bab 1 dan bab 2. Bab 3 text-nya ada di level 1 utama ya. 3.1 adalah bagian dari bab 1, berarti text-nya di level 3.1 di sini ya. Text-nya ada di level 2. 3.2 bagian dari bab 3, berarti text-nya sebagai level 2. 3.2.1 bagian dari 3.2, berarti text-nya ada di level 3 ya. Lagi 3.2.2 adalah bagian dari 3.2, maka text-nya ada di level 3. 3.3 bagian dari bab 3, text-nya berarti di level 2. 3.3.1 ini bagian dari 3.3, maka text-nya yang lebih menjorok. Kalau 3.3 ya, tadi 3.3 itu level 2, 3.3.1 berarti level 3. Terus ini bukan 3.2 tapi 3.3.2 ini ya. Ya, ini kita posisikan juga sama di level 3, di level 3. Nah, lanjut bab 4. Ini seperti halnya bab 1, 2 dan bab 3. Text-nya ada di level 1 ya, ada di level 1. Nah, 4.1 bagian dari bab 4, maka lebih menjorok, dia ada di level 2. Nah, 4.1.1 bagian dari 41 berarti lebih menjorok, di level 3. 4.1.2 dia sejajar dengan 4.1.1 bagian dari 4.1 ya, maka di level 3. 4.1.3 samanya seperti 4.1.2, maka di level 3 ya. Ini nanti saja kata pustaka menyusul seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada judul bab ini dia kita posisikan sebagai level teratas, level 1 ya. Selanjutnya kalau 2 digit seperti 1.1 ini kita set sebagai level 2. Kalau 3 digit 1.2.1 misalkan, maka kita set sebagai level 3. Seperti itu. Kalau sudah daftar isi biasanya posisinya di atas. Kita enter dulu, tempatkan di sini misalkan ya. Untuk menempelkan daftar isi, kita klik table of content, masih di menu referen. Paling ujung kiri ada table of content. Pilih salah satu bentuknya, misalkan kita pakai yang pertama ya, automatic table 1 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis sudah terbentuk ya. Bab 1 pendahuluan ada di halaman 1. Bab 1.1 ada halaman 1. 1.2. Nah, ini level 1, 11 ada level 2, 12 level 2, 3 digit 121 ini level 3. Jadi lokasinya lebih menjorok. Jadi level 1 itu paling kiri, level 2 menjorok, level 3 lebih menjorok. Selanjutnya kita mengganti tulisan konten ini dengan daftar pustaka, daftar isi misalkan, daftar isi. Nah, seperti ini ya. Kita tengahkan di home. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi daftar isi. Ya. Permasalahannya apa? Ini pengembangan. Misalkan ya, ada
ini bab 1 ada latar belakang, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat. Terus kita tambahkan misalkan ya 1.4. Misalkan waktu penelitian ya, waktu penelitian. Nah, seperti ini. 1.4 ya. Ini kira-kira posisinya di level 1 atau 2 atau 3. Ya, benar, karena dia 2 digit adalah bagian dari bab utama. Berarti kita set sebagai level 2. Nah, pertanyaannya di sini belum muncul 1.4 waktu tadi. Bagaimana memunculkannya? Silahkan ini klik ya, diklik pada daftar isi yang sudah kita diklik posisi di tengah ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini ya, diklik saja posisi daftar isi. Selanjutnya kita klik update table. Nah, dipilih yang update entire table, diklik saja. Nah, ini akan terbentuk 1.4 waktu penelitian. Nah, sudah jadi daftar isi. Daftar isinya sudah jadi ya. Daftar isi sudah jadi ya. Begitu caranya untuk pembuatan daftar isi ya. Misalkan ini tambahan aja untuk membuat paragraf yang menjorok misalkan ya, bab 1 latar belakang. Kita blok, kita kasih, nah ini indentasi atas ini ya. Nah, misalkan, nah ini paragraf. Misalkan seperti ini. Karena pola penulisan biasanya kalau skripsi harus mengikuti dengan pola yang ditentukan oleh kampus. Nah, seperti ini. Seterusnya sama ya. Itu tadi bagaimana cara membuat daftar isi. Silahkan setelah ini bisa kalian coba ya dengan dokumen contoh punya saya. Nanti saya share dokumennya, ataupun bisa kalian coba dengan dokumen punya Anda sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.